Assalamualaikum, halo anak-anak, welcome to learning content IPA. Anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai lingkungan bersih dan sehat. Nah, dalam materi kali ini terdapat pengertian lingkungan yang sehat, lingkungan yang tidak sehat, penyebab dari pencemaran lingkungan, pengaruh lingkungan pada kesehatan, serta cara menjaga kesehatan lingkungan. Anak-anak, sebelum lanjut ke materi, supaya belajarnya lancar, kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Baiklah, sekarang langsung saja ke materinya. Mari! Coba anak-anak, sekarang lihat gambar lingkungan tersebut. Makhluk hidup ini tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya anak-anak. Lingkungan tempat hidup berpengaruh terhadap kehidupannya. Nah, kita akan mempelajari tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Diharapkan anak-anak semua yang ada dimanapun, di sekitar manapun, dapat mengenali ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat ini, kemudian pengaruh lingkungan terhadap kesehatan, dan cara menjaga kesehatan lingkungan. Anak-anak, ada yang sudah tahu bagaimana lingkungan sehat? Nah, anak-anak, ada yang sudah tahu bagaimana itu lingkungan yang sehat seperti apa ya? Nah, sekarang kita perhatikan. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih, bebas dari pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran suara. Kondisinya lebih aman dan nyaman. Lingkungan sehat banyak ditemukan di perdesaan. Jadi dapat kita simpulkan lingkungan sehat ini adalah lingkungan yang bersih dan tidak tercemar baik oleh asap, debu, bau, bahan kimia, dan suara. Anak-anak, coba kalian perhatikan. Di sini terdapat ciri-ciri lingkungan yang sehat. Apakah anak-anak sudah mengetahui apa sih itu ciri-ciri lingkungan yang sehat itu? Nah, coba lihat, ternyata ciri-ciri lingkungan sehat itu yang pertama adalah udara bersih dan segar. Udara yang bersih dan segar ini berarti udaranya tidak mengandung gas beracun, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik. Yang kedua, ada tanah yang subur. Yang ketiga, sumber air yang bersih. Ciri-ciri air yang bersih yaitu air tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Ciri yang selanjutnya yaitu banyak tumbuhan yang tumbuh dengan subur. Kemudian tidak ada sampah yang berserakan. Yang terakhir adalah air sungai yang mengalir terlihat bersih dan jernih. Selanjutnya ada lingkungan tidak sehat. Kira-kira apa ya lingkungan tidak sehat itu? Nah, lingkungan tidak sehat ini adalah lingkungan yang kotor, biasanya terkena pencemaran udara dan air, lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan lingkungan sehat. Kemudian, lingkungan yang tidak sehat mengakibatkan terjangkitnya atau terjadinya berbagai macam penyakit, seperti bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk. Kebayangkan bagaimana kotornya lingkungan tidak sehat ini, anak-anak? Sekarang kita mengenal ciri-ciri lingkungan tidak sehat anak-anak. Yang pertama, ada sumber air tidak bersih. Kedua, ada saluran air tidak lancar sehingga air tergenang. Kemudian, adanya tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan subur hingga lingkungan menjadi gersang. Selanjutnya, yang terakhir, adanya air tercemar bahan kimia, limbah dari pabrik dan industri. Dan masih banyak ciri-ciri lainnya ya anak-anak. Yang ketiga, penyebab pencemaran lingkungan. Lingkungan menjadi tidak sehat apabila udara di sekitar lingkungan sudah tercemar. Pencemaran ini merupakan pengotoran lingkungan yang disebabkan oleh adanya sisa produksi atau kegiatan manusia.
Pencemaran yang terjadi dapat mengganggu kesehatan lingkungan maupun kesehatan makhluk hidup yang tinggal di dalam. Anak-anak, pencemaran yang dapat mengganggu lingkungan bisa disebut yang pertama, ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara dapat disebabkan oleh asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan kebakaran hutan. Kemudian, asap pembakaran ini berasal dari pembakaran sampah, asap kendaraan bermotor, asap pabrik dan asap rokok. Asap-asap ini mencemari udara yang bersih. Kita sebagai manusia membutuhkan udara yang sangat bersih untuk bernapas atau yang disebut dengan oksigen. Yang kedua, ada pencemaran air. Pencemaran air ini disebabkan oleh adanya pembuangan limbah rumah tangga dan limbah pabrik ke lingkungan. Pencemaran air yang tinggi umumnya terjadi di daerah yang padat penduduknya. Air yang tercemar dapat menyebabkan tersebarnya berbagai macam penyakit, misalnya penyakit kulit dan diare. Yang ketiga, ada pencemaran tanah. Membuang sampah di sembarang tempat dapat mencemari lingkungan. Sampah harus dibuang di tempat yang semestinya, yaitu di tempat sampah ya anak-anak. Sampah ini dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang terakhir, adanya pencemaran suara. Dalam kemajuan teknologi manusia, selain menghasilkan kemakmuran, dapat menjadi pencemaran suara loh. Pencemaran suara terjadi di daerah perkotaan maupun di daerah perindustrian. Sekarang kita lanjut kepada pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Jika kita tinggal di lingkungan yang sehat, tubuh kita akan menjadi sehat. Kita dapat menghirup udara yang bersih, segar. Nah, kita juga dapat menggunakan air yang bersih dan tidak mengandung kuman penyakit. Selain itu, tumbuhan yang kita tanam dapat tumbuh dengan subur karena tanahnya tidak tercemar. Anak-anak, adanya pencemaran lingkungan ini tentunya ada sebab dan akibatnya. Akibat dari pencemaran lingkungan ini yang pertama, air yang tercemar dapat mengakibatkan tersebarnya bibit penyakit, misalnya penyakit kulit dan diare. Kemudian yang kedua, udara yang tercemar dapat mengakibatkan penyakit pernapasan dan pandangan terganggu oleh asap dan debu. Kemudian selanjutnya, tanah yang tercemar akan menjadi tidak subur sehingga tumbuhan menjadi tidak dapat tumbuh dengan subur. Hal ini menyebabkan lingkungan menjadi gersang. Materi yang terakhir yaitu cara kita menjaga kesehatan lingkungan. Baiklah, yang pertama, kita menciptakan rumah yang sehat. Artinya, kita harus menciptakan rumah yang memiliki lubang angin atau ventilasi udara. Nah, adanya lubang angin menyebabkan pergantian udara yang ada di dalam rumah. Udara yang kotor ini di dalam rumah akan bertukar dengan udara yang bersih dari luaran rumah. Kemudian selanjutnya, udara yang bersih ini baik untuk pernapasan sehingga kesehatan kita dapat terjaga loh. Tips atau cara yang kedua yaitu menanam pohon-pohon di tepi jalan. Nah, seperti jalan penghijauan. Selain itu, menanamkan keindahan, daun-daun pada pohon tersebut ini dapat menyerap gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Tentunya hal ini akan membuat kota menjadi sejuk dan segar. Kemudian selanjutnya, mengolah limbah sampah sebelum dibuang ke lingkungan. Dan yang terakhir yaitu membuang sampah ke tempat sampah. Baiklah anak-anak, semoga dalam pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan anak-anak yang di rumah bisa menyimak dan memahami materinya dengan seksama. Semoga selanjutnya kita dapat memahami apa itu cara menjaga kesehatan lingkungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.